Halo semuanya, selamat datang di Inside Story with Anggi. Masih bersama saya Anggi Pasaribu. Di episode kali ini ada sesuatu yang menarik yang akan dibawakan oleh tim Inside Story buat pemirsa sekalian. Jadi ternyata tercatat di Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bahwa ada lebih dari 400.000 kasus kekerasan terhadap perempuan. Memang data ini menurun 12%, teman-teman sekalian. Tapi jumlah kasus ini sebetulnya ada peningkatan tipis. Kurang lebih ada 4.300 kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Jadi sebetulnya meskipun angka ini kecil, bukan berarti kita bisa cuek. Sebagai perempuan bukan berarti kita nggak bisa membekali diri untuk membela diri. Nah, di episode kali ini saya punya narasumber, seorang atlet Brazilian Jiu-Jitsu. Luar biasa banget pengalamannya, luar biasa sekali tekniknya, dan di sini saya ikutan belajar bahwa ternyata mempelajari BJJ itu bukan hanya sebatas ilmu gulat atau bukan hanya sebatas mempelajari skill atau teknik. Tapi di sini juga ada nilai-nilai yang diajarkan khususnya untuk kita perempuan dalam membela diri. Sesampainya di lokasi, saya memang melihat tempatnya nggak terlalu besar sih teman-teman. Tapi hampir semua atlet martial arts, salah satunya Brazilian Jiu-Jitsu, itu latihannya di sini. Jadi nggak heran kalau waktu latihan semuanya tampak serius. Dan saya di situ dikasih kostum. Ternyata pakai kostumnya itu juga ada caranya. Faktor safety, faktor kenyamanan itu juga ternyata penting ketika belajar Brazilian Jiu-Jitsu ini. Dan kita lihat sama-sama bagaimana teknik demi teknik diajarkan di sini yang di awal cukup membuat saya tegang ya. Kita kontrol dia dari sini. Kita ambil, bisa. Ya, aduh. Jadi takut. Iya, jadi ternyata pakai baju Jiu-Jitsu ini itu ada caranya, ngikatnya tuh juga ada tekniknya. Nah, kenapa sekarang ini saya datang ke sini, teman-teman? Karena di bulan puasa itu banyak yang beranggapan bahwa nggak bisa olahraga, karena nanti takutnya dehidrasi, nggak bisa minum, nggak bisa makan, apalah-apalah. Tapi ternyata nggak juga, ada kok orang-orang yang masih puasa juga, tapi mereka juga tetap olahraga, dan bahkan olahraganya ini terbilang olahraga ekstrim. Bisa kelihatan kan di belakang saya tuh ada yang lagi latihan boxing, ada yang latihan Muay Thai, dan saya di sini mau latihan Jiu-Jitsu. Tapi gimana ya, orang kalau lagi puasa terus masih harus latihan kayak gini, nahan hausnya tuh kayak gimana supaya nggak dehidrasi tuh kayak apa, tips-tipsnya tuh seperti apa? Vina punya jawabannya. Kalau yang namanya olahraga ini tuh nggak bisa langsung main gedabrak gedebruk. Lihat ini tuh kan. Ini ngapain coba? Emang harus kayak gitu. Vina. Hai Anggi. Sebelum dibanting-banting dikasih dulu. Vin, itu emang kamu harus kayak stretching, narik-narik. Iya gitu. benar. Kita harus gitu? stretching. Jadi pemanasan itu penting banget di sini Kak Anggi, karena kan kita ada kuncian dan segala macamnya. Nah, biar untuk meminimalisasi cedera atau mungkin ototnya ketarik atau macam-macamnya gitu. Jadi memang harus stretching dulu. Harus stretching dulu. Iya, stretchingnya paling nih dari hamstring, terus betis, kaki, normal lah harus biasa. kayak gitu ya. Iya, begitu harus ya. kayak gitu. Oh iya. Tapi kalau strength kayak latihan beban itu juga nggak? Iya, kalau di Sama. Jiu-Jitsu sebenarnya kalau misalnya untuk hobi aja boleh, nggak pakai strength atau fitness, ngangkat-ngangkat beban tuh nggak masalah. Tapi kalau pengen lebih maksimal lagi latihannya harus pakai strength conditioning atau pakai barbel gitu. Supaya ngelatih otot tangan juga kan? Iya, karena kan at the end kekuatan itu sama, apalagi perempuan ya, itu kan kita pasti rentannya itu ada pelecehannya dan yang lain-lainnya itu tuh amit-amit itu tuh dari laki-laki yang lebih besar dari kita, yang lebih kuat dari kita. Jadi gitu. supaya bisa mengimbangi Betul. lawan, ada baiknya kita latihan juga untuk core dan strength muscle Iya, lain-lain betul, sebagainya. betul. Vin, by the way, kamu puasa nggak? Puasa dong. Puasa? Puasa. Tapi selama puasa masih latihan? Masih latihan. Nah itu kan bener. Karena kan banyak orang tuh mungkin, aduh kayak kalau puasa kayak nggak bisa deh olahraga deh. Jadi itu kamu kayak gimana ngatur? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau mau kita dibilang
untuk puasa ini sebenarnya kalau untuk para atlet itu biasanya untuk apalagi atlet yang mengharuskan divisi yang diinginkan gitu. Misalnya aku kan light fighter tuh sekitar 50 sampai 53 kilo. Tapi kalau dengan pakai gi berarti aku harus turun 2 kilo lagi karena kan gi ini 2,5 kilo, taruhlah 2 kilo ini beratnya gitu kan. Bagus dong, nggak bisa diangkat sama lawan. Betul. Nah, tapi kan beratnya itu tuh mempengaruhi kita berat jalan. Oh. Berat jalanku misalnya 53, nggak mungkin aku 53 kilo, Kak. Jadinya kalau pakai gi bisa jadi 55 gitu dan aku nggak akan masuk di berat featherweight. Oke. Gitu, light feather, sorry. Nah, karena beratku di luar dari situ. Nah, karena aku cutting weight itu harus sekitar 3 kilo lebih ringan dari berat jalanku, which is 50 kilo sampai 49 kilo. Oke. Nah, untuk meminimalisasikan lapar atau mungkin lemes dan segala macamnya, memang dari jauh-jauh hari kita itu melakukan intermittent fasting. Nah, itu tuh sama, nggak jauh beda sama Puasa sekarang. Puasa gitu. Jadi kita sebenarnya udah biasa nih untuk atlet BJJ yang mau tanding cutting weight udah biasa dengan puasa sebenarnya. Betul, cuma beda berarti bukan minum hal aja baru. gitu. Tapi kalau misalnya untuk lapar, lemes tuh aku udah terbiasa lah sebenarnya gitu. Nah, pas masuk ke dunia ke fasting benerannya, which is di bulan Ramadan ini kan nggak ada minum. Nah, minumnya itu kita minimalisasikan. Misalnya kalau biasanya kita latihan itu jam 3, jam 4, aku nih biasanya kan pagi itu latihan, siang latihan. Kalau misalnya sehari itu 3 kali, 2 sampai 3 kali aku Latihan dalam satu latihannya. hari. Okay. Kalau lagi mau tanding. Nah, kalau misalnya lagi nggak tanding kayak gini dan intermittent, ya paling aku ya 2 kali 3 kali lah. Tapi kalau misalnya lagi Ramadan kayak gini, paling aku sekali itu 2 kali. Biasanya kan cuma pertama tuh stretching doang gitu kan, nggak terlalu banyak mengeluarkan keringat. Abis itu nextnya di jam 5 baru tuh aku agak kenceng dikit. Karena kan udah dekat tuh. Udah deket. Sama buka puasa bisa Iya, minum lah ya. bisa minum gitu. Dan kadang pun aku tuh biasanya kalau lagi nurunin berat badan itu kan aku harus nurunin kadar air yang ada di badanku. Iya. Aku pernah 2 hari aku hanya minum setutup botol air mineral. 2 hari 2 hari segini doang. Jadi minumnya ya kayak buat basahin doang aja. Tenggorokan. Iya. Dan Gimana itu itu rasanya? sampai sauna karena aku benar-benar harus ngeringin badan dulu. Biar nanti waktu pas aku nimbang, itu aku udah bener-bener lean. lean banget. Berarti Udah tuh nggak ada airnya. Berarti tuh air tuh benar-benar mempengaruhi berat badan juga ya. Benar. Jadi air itu makanya orang kan ada yang nggak mau minum kreatin atau nggak Iya, mau iya. minum, nggak mau ada yang diet garam itu karena itu kan mengikat air di dalam badan gitu. Jadi kita harus menghilangkan itu. Gimana caranya? Ya udah kita nggak usah makan garam, kita nggak usah minum kreatin gitu. Ya udah jadi berat badannya bisa turun drastis. Tapi ya gitu, ya lemas-lemas dikit gitu. Nah kalau tipsku buat pemirsa di rumah, kalau lagi latihan kayak gini ya mending latihannya jam 5 aja. Jadi Ya. setengah 5 kita stretching, jam 5 udah mulai latihan kan paling itu sekitar sejaman Ya. itu tuh udah oke lah ya buat Bisa tinggal minum air bisa buat tinggal buka. minum doang. Nah, minum pertama abis itu kalau bisa sih madu ya, jangan gula. Iya, karena madu kan sukrosa ya. Iya. Nggak bikin, sebenarnya memang nggak bikin gendut tuh satu. Terus emang nggak mempengaruhi. Kalau aku tuh nggak terlalu bisanya di gula karena itu kalau aku ya. Jadi lemes justru sebenarnya. Iya, kalau aku. iya, iya. Ya. Karena gula kan Kalau biasanya kan ya kalau aku kan udah terbiasa nggak makan gula kan, Iya. jadi ya nggak masalah. Tapi orang-orang yang biasanya Sweet tooth, ya, itu gitu. susah tuh. Kadang tuh aduh nggak bisa Vin, gue harus kena gula nih, gue harus kena Gantilah nasi. madu. Iya gitu. Nah kayak gitu tuh biasanya ada alternatif lain gitu ya kan, ada stevia, ada madu dan segala macamnya gitu. Bisa diganti ya. Bisa kalau diganti. gitu. Jadi sebetulnya kalau puasa teman-teman bukan berarti nggak bisa olahraga. Tapi tadi kalau kata Vina, mau se ekstrim apapun, mulainya itu di sore. Iya, Ya kan? Pagi atau siang ya stretching dikit aja Iya, supaya iya. lebih nggak apa ya, supaya menghindari cedera, Iya, terus supaya nggak lemes aja sih sebenarnya Gitu. gitu. Oh gitu. Nah kalau bicara soal BJJ nih Vina, Vina ini teman-teman sekalian sudah 6 tahun, 6 tahun Iya, kan? betul. Jadi atlet, ya kan? Iya. Awal mulanya itu emang karena merasa sebagai perempuan perlu self defense atau karena memang suka sama yang berbau olahraga ekstrim? Oke, jadi yang pertama adalah aku orangnya itu suka bosan. Jadi aku gampang sekali bosan. Jadi aku harus ada olahraga yang memacu adrenalin. Jadinya aku nggak ngantuk,
nggak bosen kayak gitu. Nah sementara olahraga aku yang sebelumnya adalah pukul-pukulan, Muay Thai, boxing dan segala macamnya, dan itu tuh ditentang sama kedua orang tua aku karena kan pukul-pukul ada brain damage dan segala macamnya, ya kan kita nggak tahu yang namanya perempuan gitu kan, maksudnya rentan lah hal-hal seperti itu. Nah itu tuh tidak diizinkan lah sama ayah bundaku. Nah sampai akhirnya aku mencari olahraga yang enggak buat dipukul gitu, yang tapi ada. Dibanting. Iya, tapi dibanting dan dipiting gitu. Itu bukannya lebih ekstrim ya? Lebih patah-patahnya mana coba tadi katanya patah-patah mana yang patah? Ini goyang-goyang tuh pegang. Iya. Iya kan? Udah hancur banget. Ya udah nggak sakit sekarang, cuman kadang-kadang kalau lagi udara dingin tuh kayak agak-agak kamu ya sebagai perempuan ya. Berarti kamu nggak bisa punya pacar yang monoton yang kayak kamu sudah makan belum? Hari ini ngapain? Nggak bisa. Harus yang memicu adrenalin. Ya udah tahu lah gue tiap hari ngapain, nggak usah nanya. Oke lanjut, berarti gara-gara nggak boleh dipukul-pukul akhirnya yang penting memicu adrenalin ini. Nah ternyata waktu pas aku cobain sekali dua kali, wah ternyata nagih banget ya. Yang satu di saat, jadi kan gerakan itu kan misalnya ada submission, ada gerakan passing atau misalnya gerakan apa, sweep segala macam gitu. Nah kalau kita ngehit gerakan itu yang kita suka, gerakan yang kita suka itu dan tahu-tahu dapet gitu dari perjuangan yang sedemikian rupa pada saat rolling gitu kan, itu tuh ada kesenangan tersendiri di dalam diriku gitu. Oh gitu. Memang agak-agak ya. Tapi ini kayak ada seneng aja gitu. Apalagi kalau bisa akhirnya ngunci. Iya, akhirnya aku mendapatkan kuncian itu. Akhirnya wah seneng nih, akhirnya gue berhasil gitu. Itu kepuasan apalagi sama cowok kan, yang which is dia lebih gede dari aku, dia lebih kuat dari aku. Merasa kayak apa ya? Ya tantangan aja gitu. It's a challenge for you aku kan. Suka challenge sebenarnya. Jadi itu dia. Jadi kayak kan Vina tuh nggak selamanya head to head sama perempuan. Bisa juga sama laki-laki tadi. Terus bisa jadi yang badannya lebih gede gitu kan. Gimana caranya kamu bisa kunci mereka, meeting mereka atau ngangkat mereka gitu? Jadi memang di dalam dunia BJJ ini nih bukan hanya sekedar teknik aja ya, sama strength, conditioning dan segala macamnya itu, tapi juga anatomi tubuh. Jadi aku kan belajar tuh sampai jauh banget Kak, aku udah sampai ke ujung dunia gitu, just udah sampai ke Amerika gitu ya. Itu pelajaran yang bisa aku dapat dari black belt sana adalah ya kalau misalnya di dalam badan seseorang itu memang sudah ada titik-titik tertentu yang kalau misalnya kita pegang atau misalnya kita tekan atau misalnya kita apain itu dia akan melemah satu sisi yang lain atau mungkin sisi mananya gitu. Apa aja tuh Fit? Jadi contohnya misalnya kalau misalnya kita lagi dipeluk dari atas kayak close guard gitu, lagi dipeluk, gimana caranya kita mau framing? Framing itu maksudnya kayak menjauhkan badan dia dari badan kita karena kan dia meluk gitu kan. Jadi nanti aku ajarin. Jadi kita nanti cobain ya cobain. Nanti ada beberapa titik di belakang sini kalau misalnya kita injek pakai tumit, dia akan naik dengan sendirinya gitu. Jadi ya yang hal-hal itu kan sepertinya udah biasa kita tahu di SMA segala macam, tapi di sini itu jauh lebih detail lagi dan lebih kompleks. Ini aku seru banget. Nah kan? Kalau misalnya ada titik-titik nih tadi kamu, kan semua atlet BJJ itu udah tahu berarti kan? Iya udah titik-titik lemah. Iya, tapi kan di saat itu kita gabungkan dengan teknik, dengan strength, dengan speed, apakah itu kepikiran? Belum tentu semuanya bisa. Jadi pada saat lagi tanding itu strateginya pasti akan muter. Udah muter, nggak mungkin satu orang itu bisa berpikir segitu banyaknya, gitu. Berarti pasti dia harus cepet-cepetan. Benar, dia harus mikir, nih titik mana dia harus gue lemehin lagi posisi kayak gini. Jadi kalau bikin kayak gini betul. gitu. Jadi gini aja deh, kalau misalnya orang main catur gitu, kan kadang ada yang harusnya ini bisa makan ini, tapi kok nggak kelihatan ya, karena terlalu fokus yang lain di mana gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh di BJJ itu persis sama kayak yang ada di catur. Jadi memang nggak ada polanya ya? Nggak ada pola. Jadi kayak polanya itu adalah pikiran kita sendiri. Jadi seindah-indahnya gerakan kita di matras, ya seperti itulah pola pikir kita. Seru kan? Seru, jadi kreatif. kayak wah kalau misalnya kakak ngelihat aku di Instagram cara mainnya begini-begini, ya kayak begitulah pola pikir aku. Gitu. Kalau misalnya standar ya standar, kalau misalnya oke, that's why ada purple, ada biru, ada black, ada brown, ada white gitu. Di situ terlihatnya cara berpikir kita tuh ada di matras, kelihatan dengan sendiri. Nah, so far kamu tuh pasti kan udah berhadapan dengan banyak orang dari berbagai negara. So far yang paling susah, tapi itu challenging buat kamu tuh waktu ngelawan siapa? Wah, lawan
orang Amerika di Amerikanya. Jadi waktu pada saat itu aku lagi nurunin berat badan itu drastis banget, 11 kilo. Jadi aku tuh sampai 47 kilo dan aku kan jet lag. Dan itu tuh aku jarak waktunya itu tuh nggak terlalu lama untuk bisa recovery badanku dan beradaptasi sama benua Amerika yang biasanya aku tuh di Jakarta. Kak, mohon maaf, kakak tahu kan, kalau di Amerika itu tuh kalau kita itu nggak humid kayak di sini, itu tuh kering banget. Jadi kalau misalnya kita ngerol tuh kayaknya kok capek banget ya, nggak kayak di Indonesia gitu kan. Kalau di Indonesia kan kalau kayak gini kan ada apa ya, ada dinginnya, ya humid lah gitu. Kalau di sana tuh dry banget. Nah di situ aku ngerasa, oh ternyata badan gue belum beradaptasi dengan keadaan yang ada di negara ini nih gitu kan. Ditambah lagi berat ini badan baru turun. Ya berat badan baru turun dan anak ini yang jadi lawan aku tuh badannya kayak batu, jadi aku pegang nih, itu tuh kayak keras banget. Aku bilang, buset ini orang bule ini makan apa ya? Apakah minumnya air apa gitu kan? Atau benar-benar tidak menyentuh apa gitu sama sekali. Kayaknya kita sama-sama manusia bukan? Tapi kenapa berbeda sekali gitu? Jadi kayak cengkramannya beda, gripnya beda, apa semua itu beda gitu. Cewek, jadi, cowok? Cewek. Lawanku dan itu tuh dia kecil tapi badannya emang sterk banget. Di situ aku mulai berpikir, oh ternyata memang beda nih badan Asia, badan Eropa, badan Amerika. Oh jadi kayaknya gue harus menyesuaikan mereka nih, nggak mungkin mereka menyesuaikan kita. Itu yang gitu. tadi kamu bilang ya, polanya itu akan berbeda ya ketika kamu berhadapan dengan orang-orang, termasuk orang Amerika dengan Asia. Benar, gini aja kita ngerol setiap hari atau ngedrill tiap hari dengan orang yang sama, itu aja bisa beda-beda Kak, cara pikirnya. Nggak mungkin sama, misalnya aku ngerol sama Kak Anggi nih, setiap hari gitu, padahal kan udah tahu nih game yang Kak Anggi apa. Tapi tetap waktu pas lagi kita sparring, itu beda banget. Gitu, kayak tahu-taunya Kak Anggi kesini, tahu-tahu Kak Anggi kesini, tahu-tahu aku kemana gitu. Nah, apalagi ini yang aku belum pernah ketemu sama sekali dengan cara pikirnya tuh bukan cara pola pikir Asia yang mungkin kalau bisa kita bilang di sini kan masih baru ya jujitsu ini ya, jadi masih terbatas gitu materi dan pengetahuannya dibandingkan mereka di sana yang udah wah berapa step lebih maju. Pemikirannya, terus cara ngerolnya atau mungkin siapa yang ngajar kan kita nggak tahu di situ. Jadi aku mesti ngejar itu semua. Nah, gitu. waktu kamu berhadapan sama orang yang kayak gini nih, kamu punya waktu untuk kamu tuh filterize dulu. Yes. Ini kalau kayak gini berarti strateginya gue nggak bisa nih kalau kayak gini. Dan itu hitungan detik. Nah itu maksudnya itu nggak punya waktu sehari untuk mencerna enggak itu jadi hitungan detik. Jadi waktu pada saat aku jadi misalnya aku biasanya ngerol sama orang Asia gitu kan, tiba-tiba aku di sana ngerol sama orang bule gitu, itu wah ternyata yang kayak gini nih gerakan gua yang buat ngekanter ini nggak bisa nih sama dia. Ternyata bisa dikanter nih. Wah gimana nih? Kita harus jadi common sense yang ada di badan kita tuh dengan naturalnya dia akan keluar lagi. Vin, ayo mikir. Ini nggak bisa. Lu gimana nih? Gitu. Itu tuh dengan sendirinya Kak, kayak orang kalau misalnya ada pressure kan terdesak tuh. Tahu-tahu dia jadi kepikiran sesuatu. Jadi kepikiran nih apa yang belum pernah terjadi tuh jadi kayak kepikiran gitu. Nah, itu terjadi di lapangan tuh waktu kemarin. Oh my god. Itu benar-benar aku, oh berarti ini nggak bisa. Berarti gue nggak akan bisa kayak gini. Gue kemana? Ya akhirnya aku cari gerakan yang lain untuk dapat backnya, nggak bisa lagi. Ya gitu. Jadi aku akan mencoba suatu hal yang belum pernah aku lakukan di pada saat lagi latihan. Oh, itu ada videonya, Vin? Ada. Nanti kita minta ya videonya. Iya. Ada di YouTube, ada aku di Instagram juga ada. Aku pin karena itu benar-benar perjuanganku. Abis itu aku muntah lagi. Karena aku benar-benar turun berat badan kan. Dan itu adjustment badannya badan aja udah PR tuh. Tiba-tiba asam lambung aku naik karena grogi. Anxiety pada saat mau tanding itu Kak, itu tuh aku benci banget perasaan itu. Tapi ya itu aku harus lewatin karena what doesn't kill you make you stronger. Kadang-kadang aku tuh mikir gitu ya, kalau Vina tuh lagi di jalan gitu kan, terus misalnya ada yang godain gitu kan, cewek ya ampun cantik banget, cewek sini dong, jangan coba-coba sentuh dia. Begitu dia sentuh pelintir, gitu jatuh. Cewek cantik. Kenapa emang nggak pernah ngeliat gitu? Nggak pernah lihat sih tantang. Nggak pernah ngeliat. Sentuh jatuh banting. Nggak pernah ngeliat apa. Vin, tapi kamu nggak takut nggak punya pacar, Vin? Iya berarti aku bukan pasarnya mereka aja. Asik. Tuh para perempuan jadi nggak usah menyesuaikan diri. Semua orang tuh pasti punya tipe lah. Ada laki-laki yang tipenya sukanya kayak aku, ada laki-laki yang suka tipenya kayak siapa gitu kan? Ada kan? Pasti semua orang punya tipe. Nggak mungkin nggak ada laki-laki yang suka sama kita.
Tapi boleh sekalian diinin nggak? Tadi kamu bilang titik-titik lemah. Boleh. Coba deh kasih tahu sebelum Vina saya harus ngajar. Nanti kita akan lihat gimana nih pada saat dia sparring. Bisa kan kita ngeliat Bisa, sparring? bisa, Tapi bisa, sebelum bisa. itu, aku penasaran Vin. Kan tadi kamu bilang kan ada 4 titik lemah seseorang tuh. 1, 2, 3, 4. Nah, cuman gimana caranya bisa mematikan lawan dari 4 titik yang selalu sama, tapi lawannya beda-beda. Oke. Itu kan strateginya kamu kan pasti akan beda-beda dong. Beda-beda gitu. Dan nggak semua orang punya pemikiran yang sama. Iya. Coba gimana Vin? Yaudah, gini. Gue nggak bisa lama, ntar gue dibanting-banting sama dia. Ini tangannya dia udah goyang loh, Bo, gitu. Ini apa? Jadi di sini Kak, kita dalam posisi close guard. Kakak knee on knee, jadi knee-nya ada di 2 di matras. Nih, Ini berarti matras. aku kayak gini. Yes, betul. Jadi ini adalah posisi close guard. Yang biasanya posisi ini adalah posisi yang sering sekali orang-orang itu alami kalau misalnya amit-amit ya Allah pelecehan seksual. Oke. Kan biasa gini laki gini nih, Ha-ha. ya kan? Iya, ha-ha. Bener kan? Kita cewek di bawah kan. Nah biasanya mereka tuh akan meluk kita, sip meluk aja, oke? Dari sini, tangan aja gini, nah gini. Dari sini, kan tadi katanya dari sini ya. Kita mesti taruh tangan kita di sini. Tapi kalau misalnya dia benar-benar, wah, dia maunya di sini terus gitu, nggak apa-apa. Tarik dari sini, tepat. Dari sini kan, dari sini baru kita masuk tangan kita. Iya. Maaf kak. Sorry. Maaf kak. Maaf ya kak. Ha-ha. Maaf ya kak. Kok dia bisa ngangkat gue, nyeret gue? Kalau kakak sakit, tap aku ya. Iya. Oh, itu kamu ngunci istilahnya? Kenapa? Itu udah ngunci. Iya. Terus taunya dia nyerah ketika dia tap atau enggak? Sakit nggak? Sininya? Iya sakit. Karena ini tujuannya adalah aku melepaskan semua sendi yang ada di badan orang yang berjalan. Oh, Dengan lepas sendian ini. oke. Oh, jadi kayak gitu. Iya, lumayan. Jadi itu tadi kamu bilang titik lemah tuh. Titik lemah. Sini tadi. Di bagian sini nih. Tadi kan kakak begini Pas kamu nih. begitu kan refleks kan Sementara naik. kan kalau misalnya aku giniin kakak pasti nahan terus dong. Iya. Begitu aku injak bagian Injak. sininya, Refleks kakak langsung ngangkat dengan Yang tadi sendirinya. kamu bilang ya? Iya, baru masuk, baru keluar, masuk ke kuncian yang tadi. Kuncinya ada banyak, ada itu, ada macam-macam. Mau coba kalau kuncian itu kan tadi kan sini. Kalau yang kaki? Kalau yang kaki bisa, tapi kan kalau dari posisi kayak gini, bagusan kita di atas. Maaf ya kak, Iya. dari sini biasanya aku kita masuk ke posisi triangle. Heeh. Maaf ya kak, bapak aku takut. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ntar aku pelan-pelan dari sini. Ya, sini. Tap ya kak. Oh gitu. Sam, mau coba nggak? Ya. Jadi intinya adalah kalau aku udah close guard di sini, bagian tengah ke bawah itu aku udah nggak mikirin. Aku tinggal mikirin bagian sini ke sini. Oh. Kan ini udah aku kontrol nih. Kaki ini udah aku kontrol. Ini udah aku kontrol nih. Iya. Ini udah mati nih. Tinggal bagian ini doang kan? Iya. Ya udah nih tinggal aku kontrol bagian sini doang. Yang kaki kan udah. Udah nggak bisa. apa-apa. Iya, udah nggak bisa gerak. Nggak apa-apain. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini close guard. Tinggal ke bawah ke kanan, ke kiri, kemana? Gitu. Bukan karena ini ya, bukan karena berat badan. Iya. Berat enggak ya? Oh, karena kunci Gitu. itu. Ini tuh kunci nih. Ya kalau aslinya kan begini kak, kenceng banget kak. Bisa kecilin pinggang nggak kayak gitu? Bisa. Oh gitu. Gitu. Kalau misalnya tadi kan cuma ngedrill ya gini, tapi kalau misalnya aslinya kak, sekenceng ini kak. Kita kontrol dia dari sini. Gila, ini sakit sih. Dari sini kita ambil bisa. Diangkat tuh. Takut. Jadi takut. Oh gitu, ya ampun Vin, kamu keren. Mana? Terus kalau pada saat kamu lagi tanding, kan kalau tadi kan kamu bilang tap kalau sakit, karena aku tap nih. Iya. Tapi pada saat tanding gimana taunya akhirnya? Adrenalin orang pada saat tanding itu beda. Kadang mereka ada ego dan adrenalin yang tidak nyadar kalau itu sebenarnya udah masuk. Kadang ada yang tidur di situ. Karena kan di sini kan kena Jadi langsung bagian hilang aja sini. gitu? Jadi 6 detik nggak ada oksigen masuk ke otak, pingsan, blackout. Oh gitu, oke.
Tapi tadi emang berasa sih pada saat dikunci di pinggang, itu emang kakinya jadi kayak nggak bisa gerak kan, mau nggak mau kan. Sama tadi pas di tangan, makanya baru berasa ada yang namanya titik lemah di kanan kiri sama sini kan. Tapi itu kan tadi kalau aku kan karena masih newbie ya teman-teman ya, diajarin kan. Sekarang kita lihat gimana kalau misalnya Vina latihan sama timnya, dan nanti kan akan ada sparring. Kita juga pengen lihat situ bisa ya. Nanti situ kamu tinggal jelasin ke kita tuh. Tenang aja. Yuk kita sambil lihat. Jadi kamu mikirnya kayak pokoknya ini buat self defense. Kalau misalnya gue dia ngapain gue bisa ngelawan. Benar-benar. Apalagi kan kasus KDRT banyak ya sekarang ya say. Jadi kayak kita harus laki-laki tuh.